down, yeah. I've been feeling so, Silakan C. Pada hari ini saya akan membawakan materi PKN yaitu Indonesia sebagai negara hukum dari bab 2 pada halaman 67. Indonesia sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum antara lain menuntut adanya jaminan bahwa semua warga negara harus tunduk di bawah kendali hukum. Kondisi ini sesuai dengan konsep equality before the law, istilah yang sepadan dengan istilah negara hukum ditemukan juga di negara-negara Eropa kontinental atau negara civil law system. Contohnya di Belanda dan Jerman. Dikenal istilah Rechtsstaat di Italia istilah yang digunakan adalah Stato di Diritto. Di Paris, istilah yang digunakan adalah Erat de Droit. Di negara-negara paham common law system seperti Inggris dan Amerika, negara hukum diistilahkan dengan rules of law. Istilah-istilah ini mengandung pemahaman akan adanya penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum dan bukan pada kehendak manusia dan kekuasaan. Dengan demikian, tampak bahwa negara hukum ada pembatasan kekuasaan penyelenggaraan negara sehingga kekuasaannya tidak dapat disalahgunakan oleh penindas atau penetapan rakyat. Di dalam negara hukum ada persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental atau rakyat, dan hukum adil. Gagasan negara hukum telah ditemukan dalam buku Nomoi Hukum yang ditulis oleh Platon dalam Nomoi Platon, menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah penyelenggaraan negara yang didasarkan pada peraturan hukum yang baik. Dalam pemikiran ini terlihat jelas bahwa negara hukum mencegah terjadinya kekuasaan sewenang-wenang oleh penyelenggara negara. Selain itu, negara hukum juga melindungi hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan sewenang-wenang. Gagasan Platon tentang negara hukum ditemukan juga oleh Aristoteles dalam bukunya Politika. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan. Hukum pemerintahan yang konstitusi memiliki 3 unsur berikut. 1. Dilaksanakan untuk kepentingan umum. 2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan bukanlah hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menindakkan konvensi atau konstitusi. 3. Pemerintahan konstitusional berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan sewenang-wenang, diskotik atau. Gagasan negara Indonesia kembali diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Frederick Julius Stahl di Eropa Barat. Kontinental dengan konsep Rechtsstaat. Menurut Frederick Julius Stahl, negara hukum atau Rechtsstaat harus memiliki ciri-ciri berikut. 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara agar perlindungan hak asasi manusia terjamin. 3. Pemerintahan terhadap peraturan. 4. Ada peradilan administrasi. Sementara itu, dalam bukunya An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Albert Van DC berat bahwa unsur-unsur negara hukum atau rules of law adalah sebagai berikut. 1. Supremasi aturan hukum atau supremacy of the law, adanya kekuasaan sewenang-wenang, absence of ability power, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika berbakti melanggar atau hukum yang ada. 4.
kedudukan yang sama dalam hadapan hukum atau equality before. 3. Hak-hak manusia terjamin oleh undang-undang serta konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau negara hukum Pancasila. Konsep hukum Pancasila merupakan kristalisasi pemandangan dan falsafat hidup yang erat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan tersirat dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Menurut Philippus M. Hartjoh, elemen negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Keserasian hubungan antara pemerintahan dan hak rakyat berdasarkan asas kerukunan. 2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. 3. Prinsip penyelesaian sengketa serta musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian dari materi yang saya bawakan, semoga dapat dimengerti dengan baik. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya Colson dan terima kasih.